Kemudian pada riwayat berikutnya dibawakan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyatakan, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikha birrutab." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh makan bittikh, semangka ya, semangka dengan kurma. Dan ternyata juga disebutkan oleh para ulama bahwa semangka merupakan jenis buah-buahan yang membawa dingin, ya, bersifat dingin, sementara rutab, kurma, ada nuansa panas padanya. Sehingga semangka yang dimakan bersamaan dengan kurma diharapkan dapat menetralisir nuansa panas yang ada pada kurma. Kemudian ada riwayat yang lain yang dibawakan oleh Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kita tahu bahwa Anas radhiyallahu anhu adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 10 tahun lamanya. Sementara yang tadi adalah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti mengetahui dengan baik apa saja kebiasaan yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara buah-buahan. Anas bercerita menyatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab." Aku pernah melihat Rasulullah alaihi salatu wassalam menggabungkan antara melon, ya, dan kurma. Melon dengan kurma. Khirbiz, melon yang berwarna orange ya dalamnya. Walaupun tidak harus seperti itu, tetapi yang jelas melon adalah buah-buahan yang membawa dingin, segar. Sehingga dimakannya melon bersamaan dengan kurma dapat menetralisir bawaan panas yang ada pada kurma. Jadi subhanallah, dari 3 riwayat berbeda ini, riwayat Abdullah ibnu Ja'far, riwayat Aisyah, riwayat Anas radhiyallahu anhum jami'an, menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan campuran qitha, sejenis mentimun, kemudian juga semangka dan melon. Maka kemudian kalau kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hikmah tergabungnya 2 jenis buah-buahan ini, maka menjadi baik. Pertanyaan, Ustadz, apakah boleh kita makan kurma saja tanpa buah-buah pendampingnya, penyertanya? Boleh, tidak masalah. Atau kita makan buah-buahan penyerta itu tanpa kurma? Tidak masalah. Jadi kalau kita mau makan semangka saja, makan melon saja, makan qitha saja, mentimun saja, tidak masalah. Sebagaimana kita makan kurma saja tanpa campuran tersebut juga tidak masalah. Tapi kalau kita gabungkan, maka kita tahu bahwa sesungguhnya ada riwayat-riwayat yang menggambarkan bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dan menggabungkan 2 jenis buah-buahan tersebut, yang salah satu hikmahnya adalah bahwa buah-buahan pendamping atau penyertanya berupa qitha, mentimun, semangka dan juga melon menetralisir bawaan panas yang ada pada kurma. Kemudian perlu kita ketahui bahwa buah-buahan lain juga disebutkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya Allah berfirman, "Wattini wazzaitun." Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Ini juga buah-buahan yang baik. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu di antara makhluknya, kecuali karena pada makhluk tersebut, pada buah-buahan yang tadi disebutkan, yaitu buah tin dan buah zaitun, terdapat keberkahan, terdapat kebaikan yang tidak didapatkan pada buah-buahan yang lain. Maka bagus sekali kalau kita makan at-tin, kita makan az-zaitun. Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tin dan zaitun? Meskipun tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam bab ini, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan, ya. Boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tin, makan zaitun, tapi belum sempat teriwayatkan. Yang jelas, buah tin, buah zaitun adalah buah-buahan yang baik. Bahkan pohonnya juga pohon yang baik, ya, pohon zaitun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kasyajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah, wattini waz zaitun.